Halo, saya Ivan Mustafa dari kelas 12 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Said Zenida dari kelas 12 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Pasareh Matthew Waranai Somahe dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi dari kelas 12 MIPA 8. Kenalkan, nama saya Septian Maulana Ramadan dari kelas 12 MIPA 7. Dalam praktikum kali ini, kita membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, ada multitester. Alat ini sebagai alat pengukur hambatan, kuat arus, dan tegangan. Lalu, kita membutuhkan 2 jack atau penjepit buaya. Alat ini berfungsi sebagai alat penghantar. Lalu yang terakhir, kita membutuhkan 3 jembatan garam. Alat ini berfungsi sebagai penetralisir ion. Dalam praktikum kali ini, kita memerlukan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, kita memerlukan 150 ml aluminium sulfat 1 molar dengan logam aluminium. Kemudian yang kedua, kita memerlukan 150 ml magnesium sulfat 1 molar dengan logam magnesium. Lalu yang ketiga, kita memerlukan 150 ml tembaga 2 sulfat 1 molar dengan logam tembaga. Dan yang terakhir, kita memerlukan 150 ml seng sulfat 1 molar dengan logam seng. Ya, sebelum kita mulai, mari kita cek dulu apakah alat multitester ini berfungsi dengan baik atau tidak. Caranya kita set dulu ke settingan hambatan, lalu kita sambungkan keduanya, dan ternyata di meterannya berubah, berarti alatnya berfungsi. Oke, yang kedua kita cek apakah ketiga jembatan garam ini berfungsi dengan baik apa tidak. Sama, kita sambungkan. Dan di meternya terlihat bergerak ya. Yang pertama berfungsi. Yang kedua juga berfungsi. Lalu yang terakhir juga berfungsi dengan baik. Mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Pertama, kita set multitester ini ke settingan voltase dengan skala 10. Lalu, hubungkan multitester dengan kedua jacknya masing-masing. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita harus menghubungkan kedua jack ini atau capitan buaya ke masing-masing logam yang telah disediakan. Nah, di sini ada logam tembaga dan juga ada logam seng. Kita hubungkan seperti ini. Untuk jack yang satunya juga kita hubungkan sama seperti ini. Lalu kita masukkan ke masing-masing larutannya. Kemudian kita memasukkan jembatan garam ke dua larutan ini. Bisa kita lihat di sini jarumnya menunjuk ke arah kanan, artinya sudah tepat. Nah, kita bisa lihat di sini jarum menunjuk ke angka 1,1 dan skala maksimalnya adalah 10. Sedangkan voltase yang sedang kita ukur maksimalnya adalah 10. Dengan begini, potensial sel Zn dan Cu ini bisa diukur dengan cara 1,1 per 10 kita kali dengan 10. Maka kita dapatkan di sini bahwa potensial sel ini adalah positif 1,1 volt. Yang kedua, kita akan coba menggunakan aluminium sulfat dan seng sulfat. Kita capitkan dengan masing-masing larutannya. Lalu kita masukkan jembatan garamnya untuk menetralisir ion yang berlebih. Bisa dilihat di sini angkanya menunjukkan angka 1 dan meterannya sudah benar ke arah kanan. Silakan. Jadi di sini untuk potensial sel sendiri ya menunjukkan angka 1 ya hampir 1, di tepatnya di angka 0,9 dan skala maksimalnya sampai 10. Sedangkan untuk voltase yang diukur skalanya adalah dalam skala 10. Jadi untuk menghitung potensial sel Zn dan Al, kita dapat menggunakan hitungan 0,9 kita bagi 10 kali 10. Jadi potensial sel ini adalah positif 0,9 volt.
Yang ketiga, kita akan menggunakan larutan seng sulfat dan magnesium 2 sulfat. Langkahnya masih sama. Di sini ada capitan buaya atau jack. Kita hubungkan ke logam masing-masing. Di sini ada larutan seng sulfat. Ini juga ada logam sengnya. Kita hubungkan dengan jack ini, seperti ini ya. Kemudian yang kedua juga kita hubungkan ke logam magnesium. Kita masukkan ke larutannya masing-masing. Kita tahan saja supaya jacknya tidak ikut masuk ke dalam larutan. Setelah itu kita masukkan jembatan garamnya. Oke. Nah, bisa dilihat ya di sini. Panahnya ini atau jarumnya menunjukkan ke angka 1,61, lalu kita menghitung potensial selnya. Menghitung potensial sel ini dengan cara kita lihat angka yang ditunjuknya ini kan 1,61 dibagi skala total. Kita di sini menggunakan skala 10 ya, sama seperti yang sebelumnya. 1,61/10 dikali voltasenya juga kita menggunakan di skala 10. Jadi 1,61/10 kali 10 sama dengan 1,61 volt. Yang keempat, kita menggunakan larutan tembaga 2 sulfat dan aluminium sulfat. Untuk langkah-langkahnya, pertama, capitkan penghantar dengan masing-masing logam. Lalu masukkan ke dalam larutannya. Kemudian hubungkan dengan jembatan garam. Nah, ini bisa dilihat ya, kayak yang ditunjuk sama itunya tuh di angka 1,2 volt. Bukan 1,2 volt, di angka 1,2 ya jarumnya. Dan skala maksimal 10. Dan skala volt yang ditunjuk 2,5. Di sini berarti kita akan mendapatkan 1,2/10 dikali 2,5. Dan hasilnya adalah 0,3 volt. Jadi di sini kita mendapatkan potensial selnya adalah positif 0,3 volt. Oke, selanjutnya kita akan coba dengan larutan magnesium dan juga tembaga 2 sulfat. Kita sambungkan dulu ya logamnya dengan alat penghantar. Lalu kita masukkan ke dalam larutannya masing-masing. Setelah itu kita masukkan jembatan garam untuk menetralisir ionnya. Terlihat di sini angkanya menunjukkan 1,3, 1,2 menggunakan skala 10 dan saya menggunakan skala 10 juga di sini. Maka kalau kita hitung 1,3/10 kali 10 dapat di positif 1,2 atau 1,3 volt karena angkanya di sekitar situ. Oke, untuk yang keenam atau yang terakhir, kita akan menggunakan larutan magnesium sulfat dan aluminium sulfat. Nah, di sini ada larutan magnesium sulfatnya dan di sini ada larutan aluminium sulfat. Di sini ada logam dan juga di sini ada logam yang aluminium, ini logam magnesium. Kita hubungkan seperti biasa dengan penghantarnya ke masing-masing logam. Seperti ini. Sama halnya untuk yang logam aluminium. Lalu kita masukkan ke larutan masing-masing. Sini, jangan lupa untuk memasukkan jembatan garamnya. Oke. Kita lihat dulu skalanya. Nah, jadi di sini skala yang ditunjuk itu di angka 1,2 ya. Dan untuk skala maksimalnya sampai 10. Dan untuk volt yang diukurnya sampai 10 juga. Jadi berarti potensial sel ini
adalah 1,2/10 Kali 10 hasilnya adalah 1,2 volt. Jadi di sini adalah hasil eksperimen yang telah kita dapatkan tadi. Ini adalah harga-harga dari potensial setiap selnya. Bisa dilihat. Nah, kita akan menuliskan salah satu reaksi dari sel, ya, yaitu yang Al dan Mg. Di sini Al berperan sebagai katoda. Dia mengalami reduksi. Ini reaksi katoda. Al dia akan berubah menjadi maksudnya Al3+, dia akan tereduksi menjadi Al. Nah, supaya muatannya sama, kita tambahin 3 elektron di sini. Sedangkan Mg dia berperan sebagai anoda, dia akan mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi berarti Mg dia akan berubah menjadi ionnya Mg2+. Supaya muatannya sama, kita tambahkan 2 elektron di sini. Nah, kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil reaksi totalnya. Kita samakan dia jumlah elektronnya, ini kali 3, ini kali 2. Pengalian ini tidak akan mengubah potensial selnya. Ini jadi kali 3, ini 3, ini 3, ini 6, ini dikali 2 menjadi 6, ini 2, ini koret ya. Lalu kita tambahkan saja berarti 2Al3+ Mg akan berubah menjadi 2Al plus 3Mg2+. Ini adalah reaksi totalnya. Di sini kita mendapatkan NO selnya. Misalnya kita mendapatkan 1,2 volt. Untuk reaksi-reaksi sel lainnya bisa dituliskan oleh kalian sendiri. Demikianlah praktikum kali ini. Selanjutnya akan ada praktikum elektrolisis. Dan untuk semuanya, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.